Aku naik gunung ini tidak sendirian. Aku bersama mereka. Kami datang dengan rencana, dengan logistik yang cukup, dengan keyakinan bahwa kebersamaan adalah perlindungan. Di awal perjalanan, aku jarang melihat ke peta, karena aku percaya pada barisan. Selama aku masih mendengar langkah orang lain, aku merasa aman. Kami berjalan sambil bercanda, mengeluh sedikit, tertawa sedikit. Seperti orang-orang yang percaya bahwa perjalanan ini akan baik-baik saja. Dan memang, saat itu segalanya terasa baik-baik saja. Kami tiba di puncak, angin keras, tapi hati kami ringan. Kami berdiri di sana seolah telah menaklukkan sesuatu yang besar. Aku tersenyum. Aku merasa cukup. Aku merasa berhasil. Padahal gunung tidak pernah meminta untuk ditaklukkan. Ia hanya membiarkan kita datang dan melihat bagaimana kita pulang. Kami mulai turun. Dan entah kenapa, perjalanan pulang selalu terasa berbeda. Langkah tidak lagi seirama. Obrolan mulai pendek. Tubuh mulai menyimpan lelah yang sejak tadi diabaikan. Lalu, langit berubah. Awalnya hanya angin. Kemudian hujan kecil. Lalu badai. Semuanya terjadi cepat. Terlalu cepat untuk bersiap. Kami berteriak saling memanggil. Suara bercampur angin. Arah menjadi kabur. Aku menoleh sekali. 2 kali. Dan tiba-tiba, aku sendirian. Tidak ada yang pamit. Tidak ada yang pergi. Kami hanya terpisah. Aku mencoba mengejar. Langkahku dipercepat. Tanah licin. Kakiku terpeleset. Rasa sakit datang tiba-tiba. Tajam. Membuat napasku berhenti sejenak. Aku jatuh. Dan saat aku berdiri kembali, aku sadar aku tidak bisa berjalan seperti tadi. Aku memanggil nama mereka. Sekali, 2 kali. Tidak ada jawaban. Hanya hujan, hanya angin, dan suara jantungku sendiri. Di saat seperti itu, pikiran menjadi tempat paling bising. Segala kemungkinan muncul bersamaan. Takut, panik, menyalahkan diri sendiri. Kenapa aku tidak lebih hati-hati? Kenapa aku tidak lebih dekat dengan barisan? Kenapa aku terlalu percaya bahwa semuanya akan aman? Aku duduk. Bukan karena ingin, tapi karena tubuhku memaksa. Aku marah. Aku takut. Aku lelah. Dan di balik semua itu, aku sedih. Sedih karena aku merasa gagal. Sedih karena aku merasa tertinggal. Sedih karena aku merasa tidak sekuat yang kupikir. Padahal, mungkin aku tidak gagal. Mungkin aku hanya terluka. Ada perbedaan antara gagal dan terluka. Gagal sering dihakimi. Luka hanya perlu dirawat. Aku menekan kakiku yang sakit, menahan perih, menahan dingin. Aku berpikir tentang rumah, tentang orang-orang yang menunggu, tentang hal-hal sederhana yang sering kuanggap remeh. Aku sadar, aku tidak ingin menang hari ini. Aku hanya ingin selamat. Aku mulai bergerak pelan. 1 langkah kecil, berhenti, menarik nafas. 1 langkah lagi. Tidak heroik, tidak indah, tapi nyata. Aku belajar sesuatu hari itu. Kecepatan tidak selalu menyelamatkan. Kadang justru ketenangan yang menjaga hidup. Aku tidak tahu apakah langkahku benar. Aku tidak tahu apakah aku menuju jalur turun yang aman. Yang aku tahu, aku masih bisa memilih untuk tidak menyerah pada panik. Dalam sunyi itu, aku mengerti bahwa kebersamaan tidak selalu berarti kebersamaan fisik. Aku membawa suara mereka dalam ingatan.
Aku membawa tawa di puncak, dan itu cukup untuk menjaga nyalaku tetap hidup. Aku berhenti lagi, bukan karena ingin menyerah, tapi karena tubuhku kembali meminta perhatian. Selama ini aku sering memaksa diriku. Di pekerjaan, di hidup, di harapan orang lain. Gunung ini memaksaku berhenti, dan untuk pertama kalinya aku tidak melawan. Aku mengizinkan diriku takut. Aku mengizinkan diriku lemah. Aku mengizinkan diriku tidak tahu. Dan anehnya, di saat itulah aku merasa paling jujur. Aku tidak tahu apakah aku akan ditemukan hari ini. Aku tidak tahu berapa lama lagi badai akan reda. Tapi aku tahu satu hal, aku masih ada. Napas ini masih ada. Kesadaran ini masih ada. Dan itu cukup untuk satu langkah kecil lagi. Jika nanti aku pulang, aku tidak ingin membawa cerita tentang keberanian. Aku ingin membawa cerita tentang kejujuran. Bahwa aku pernah tersesat. Bahwa aku pernah terluka. Bahwa aku pernah sendirian. Dan aku tetap memilih bertahan. Mungkin itulah arti sebenarnya dari pulang.